lagi bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol kembali bersama salah satu narasumber dari Dokter Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, telah hadir bersama saya Dr. Peterson Sidebutar, spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan hands, upper limb, dan microsurgery. Apa kabar dokter? Kabar baik. Kabar baik, sehat ya dok ya? Sehat, gitu, baik. sehat. Terima kasih ya dok sudah hadir di studio kita hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang salah satu penyakit yang bisa ditangani atau kondisi yang bisa ditangani oleh spesialisasi ortopedi dan traumatologi. Nah, Healthy People, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang trigger finger dan juga CTS atau carpal tunnel syndrome. Nah, mungkin Healthy People sudah pernah nih ada yang merasakan nyeri di bagian tangan gitu ya. Kemudian pergelangan tangan bisa, kemudian apalagi yang pekerja-pekerja kantoran nih, mungkin merasa kelamaan di mengetik gitu ya, kemudian sakit pergelangan tangannya. Nah, bisa jadi itu adalah salah satu kondisi carpal tunnel syndrome gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Peterson membahas hal tersebut selama 30 menit ke depan. Nah, Healthy People, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai CTS atau trigger finger, boleh silakan mengajukan pertanyaan melalui chat selama live chat ini berlangsung atau DM di Instagram ya. Nah, dokter, untuk yang pertama nih dok, tentang carpal tunnel syndrome, ini kenapa disebut carpal tunnel syndrome sih dok? Kemudian pengertian tentang apa dan terjadinya itu di posisi tangan sebelah mana dok? Baik, jadi kalau dibilang sindrom itu sebenarnya kan kumpulan gejala ya. Kumpulan gejala oleh karena ada satu proses di satu bagian tubuh kita. Jadi carpal tunnel syndrome adalah kumpulan gejala di mana seorang pasien tuh akan merasakan tidak nyaman pada jari-jari tangan, disertai bisa kesemutan, bisa nyeri, bisa disertai dengan kelemahan kekuatan pada jari-jari tangan ya, oleh karena adanya jepitan pada salah satu saraf yang melewati pergelangan tangan kita yang disebut dengan saraf medianus. Itu yang dibilang dengan carpal tunnel syndrome ya. Nah, sebenarnya prosesnya terjadi di daerah pergelangan tangan sisi depan ini ya, bukan sisi punggung, sisi depan ini. Jadi ada dua saraf yang lewat, salah satu adalah medianus. Jadi carpal tunnel syndrome itu sebenarnya saraf itu lewatnya di daerah sini ya. Nah, saraf itu sendiri dia ada dua fungsi. Dia memberikan sebagai untuk motorik, untuk gerakan otot, terutama otot-otot daerah jempol sini yang disebut dengan otot tenar, jadi untuk menggerakkan jempol. Sementara sensorisnya dia mempersarafin jari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis tapi sisi jempolnya ibu jarinya. Oh, atasnya. Kalau yang ya ini kan ada sisi ya, samping sini sama sini. Oh, nah, iya. Kalau yang ini sama jari ini beda lagi sarafnya. Oh. Tapi yang sisinya ini jari tengah, jari telunjuk sama jari jempol. Nah, biasanya dia sampai batas mulai ruas kedua ke bawah sampai ke batas ini. Untuk sensorisnya. Jadi itu walaupun tidak semua pasien akan mengeluh pada semua jari itu, kadang-kadang ada yang mengeluh pada telunjuknya, pada jempolnya gitu ya. Jadi bisa juga memang keseluruhnya. Nah, kalau untuk motorik memang pada daerah jempol sini. Jadi keluhan awalnya memang pasti umumnya dia gangguan tidak nyaman atau sensasi ya, sensoris gitu. Untuk power biasanya untuk yang grade lebih lanjut gitu. Carpal tunnel syndrome. Baik dok. Nah, kalau untuk yang penyebabnya nih dokter, nah, biasanya yang penyebabnya apa dok? Penyebabnya itu bisa kelainan anatomis. Ya memang karena kalau carpal tunnel syndrome itu kan sebenarnya dia kayak tunnel ya. Nah, tunnel itu terowongan ya. Jadi terowongan itu pasti ada lantainya, dasarnya, ada atapnya gitu ya. Jadi dasarnya itu adalah tulang-tulang pergelangan tangan. Ya, baik di sisi kirinya atau sisi dalam, sisi luarnya ada tulang. Nah, di atapnya itu ada seperti pita atau band yang disebut dengan ligamen, yang kita katakan dengan carpal tunnel ligamen. Jadi carpal tunnel itu terowongan yang tertutup. Di dalam itu ada 10 struktur, 9 struktur tendon. Tendon itu yang menggerakkan jari kita, perpanjangan dari otot, dan satu saraf medianus. Jadi bisa aja memang ada kelainan ukuran tunnel. Ya, jadi ada penelitian mengatakan bahwa wanita itu carpal tunnelnya lebih kecil dari pria. Tapi bisa juga tiap pria juga tidak sama. Jadi orang yang carpal tunnelnya lebih kecil itu
cenderung berisiko terkena carpal tunnel syndrome. Kedua, pernah terjadi trauma atau cedera pada pergelangan tangan, apakah itu patah tulang pergelangan tangan ya, tapi posisinya tidak bagus, ya tidak dilakukan tindakan sehingga tulang itu posisinya menyambung dalam posisi tidak benar, tidak anatomis, sehingga dia memperkecil ruangan si tunnelnya gitu, atau terjadi pergeseran sendi atau dislocation ya, tapi tidak diperbaiki pergelangan tangan, itu juga bisa menimbulkan. Atau memang ada riwayat cedera pada saraf media sendiri, misalnya kena trauma. Terus bisa juga, paling banyak sebenarnya adalah overusing, repetitive trauma ya, karena pekerjaan yang berulang-ulang sehingga menimbulkan carpal tunnel syndrome. Ada juga comorbid, misalnya penderita diabetes ya, rheumatic arthritis, dia memiliki risiko lebih besar terkena carpal tunnel syndrome. Itu jadi kalau ditanya kenapa pekerjaan ya, bisa menimbulkan carpal tunnel syndrome ya. Jadi secara biomekanik ya, pada saat ini posisi tangan kita netral ya. Ini netral. Di sini ada penelitian mengatakan kalau posisi netral, tekanan terhadap saraf medianus itu loh sekitar 2,5 mm Hg. Pada saat kita melakukan gerakan seperti ini atau ke bawah, itu tekanan terhadap saraf itu secara normal ya, kita bukan mengalami carpal tunnel ya, bukan mengalami CTS. Tekanan itu meningkat bisa sampai 10 kali, jadi bisa sampai 30 mm Hg tekanan terhadap saraf itu. Nah, pada orang yang menderita carpal tunnel syndrome, dalam posisi netral itu tekanannya bisa 30, yang harusnya 2,5 gitu. Pada saat kita lakukan gerakan seperti itu tekanannya bisa naik 90 sampai 100. Jadi kenapa pekerjaan itu, kalau kita sering pekerjaan yang menuntut posisi kita seperti ini, atau pekerjaan yang menyebabkan adanya getaran, ya. Nah kita bayangkan setiap hari ya, selama berapa jam kita melakukan itu, tekanan terhadap saraf itu kan tinggi. Nah itu repetitif, berulang-ulang. Nah itulah yang memicu kenapa overusing repetitive trauma pekerjaan itu bisa menimbulkan carpal tunnel syndrome. Baik dok, itu berarti untuk kasus-kasus pekerja ya dok ya? Ya, pekerja kantoran mungkin di depan komputer ya, health people sering ada depan komputer, kemudian ya banyak menggunakan mouse gitu ya dok ya. Nah itu paling sering ditemukan untuk kasus-kasus carpal tunnel syndrome tadi ya dok ya. Nah kalau untuk yang tadi dokter sampaikan, comorbid nih dok, diabetes, selain itu ada lagi nggak sih dok? Ya seperti tiroid ya, gangguan pada kelenjar tiroid ya. Penyakit rheumatic arthritis umumnya yang banyak, karena dia memang namanya penyakit rheumatic itu dasarnya adalah memang inflamasi ya, peradangan, sehingga itu memicu peradangan daerah situ, banyak bagian tubuh lah mengalami itu. Baik dok, nah kalau untuk balik lagi dok ke tadi para pekerja ya dok, bisa nggak sih nih posisinya dia nih pada saat bekerja, kan tadi repetitif ya dok ya, nah kita koreksi dengan pembetulan posisi yang benar mungkin, atau pada saat menggunakan mouse itu yang baiknya seperti apa, itu bisa nggak sih dok mengurangi bisa selama kita bisa mempertahankan ya pergelangan tiga tangan kita itu dalam posisi netral, yang seperti netral gitu ya, tidak, karena kalau misalnya pekerjaan kita apakah mouse atau pekerjaan yang menuntut kita posisi begini, tadi kan dia bilang itu kalau dia posisi menekuk atau seperti begini itu meningkat, tekanan terhadap saraf itu meningkat 10 kali lipat. Nah, kita bayangkan kalau itu terjadi repetitif. Nah, kita harus menghindarin. Jadi kita menghindarin posisi yang cukup lama yang menyebabkan tekanan terhadap sarafnya. So, berarti ada mungkin 1-2 jam kita harus relax ya. Atau kita cari misalnya sebenarnya kalau mouse itu memang ada penelitian mengatakan iya, dia berpengaruh tetapi tidak benar-benar signifikan. Tapi memang ya secara logikanya mungkin bisa posisi ya, kita kan kadang nggak sadar ya, posisi cukup lama, sehingga kita bagaimana usaha kita supaya mencari yang membuat memang posisi jari kita atau pergelangan tangan kita yang lebih posisi netral. Baik. Nah itu salah satu caranya dok ya, supaya ya mengurangi setidaknya atau mengurangi keluhan diri dan mencegah ya dok ya. Baik dok. Nah untuk gejalanya dok, atau yang dirasakan biasanya pasien-pasien dokter nih datang ternyata CTS nih dok. Nah keluhan atau gejala yang biasa mereka
sampaikan apa nih dok? Jadi kalau gejalanya memang ada grade-nya ya, ada yang mild, ringan, ada yang moderate, sedang, ada yang severe, yang berat. Ya kalau mild, umumnya gejalanya kepada ketidaknyamanan, sensorisnya sih, tidak nyaman. Jadi bisa aja kebanyakan pasien itu ya, dia akan terganggu pada saat tidur. Ya mungkin kalau kita lagi sadar, kita alert lah ya, sampai dikit sakit, kita tahu ya. Tapi kalau lagi tidur kan kita nggak sadar ya, tangan kita tertekuk atau posisi begini, terus muncul sensasi baal atau kesemutan, kita terbangun, kita berusaha, aduh gerak-gerakin gitu ya. Itu untuk yang atau pada saat mau subuh dia lebih terasa berat, nanti siang dia mulai ringan gitu ya. Kalau yang mild, nah tapi kalau yang moderate dia mulai mengalami serangannya itu lebih sering, kadang-kadang sepanjang hari dalam posisi apa aja salah gitu. Pokoknya diginikan, posisi netral juga dia ada terasa, posisi apalagi yang dimanipulasi seperti ini dia semakin terasa gitu ya. Nah, kadang-kadang juga motorik sudah mulai lemah gitu. Tapi kalau yang severe kita bisa lihat otot di daerah sini itu mulai mengecil, kita bandingkan dengan tangan sebelah, jadi kayak masuk ke dalam gitu. Karena dia si sarafnya kejepit, sehingga elektrifikasi saraf itu sampai ke otot itu sudah menurun, ototnya kan mengikutin. Nah sampai dia kalau yang severe gitu. Jadi sudah ototnya sudah terpengaruh, terlibat. Ya dok ya, sudah mulai kemudian aktivitasnya juga terganggu sekali ya dok ya pastinya. Power itu udah menurun ya. Oke, baik dok. Nah kita nanti akan bicara tentang penanganannya ya dok ya. Nah, kita sementara ada yang bertanya dulu dok. Apakah saraf di cervical yang bermasalah bisa menyebabkan CTS juga? Saraf di cervical dok, berarti belakang ya dok? Jadi memang kalau kita ketemu carpal tunnel syndrome, kita seorang dokter tuh memastikan apakah itu memang CTS atau memang ada jepitan saraf di leher atau cervical. Jadi CTS itu memang murni, dia jepitannya di sini. Tapi kalau jepitan saraf cervical apakah menyebabkan CTS? Ya tidak gitu. Cuman gejalanya kadang-kadang bisa muncul sama gitu. Nyebar ke sini. Iya, jadi kalau saraf-saraf di leher itu kan memang umumnya kan cabangnya itu kan ke daerah ekstremitas atas dari mulai bahu sampai ke bawah. Sehingga tergantung di level mana cervicalnya terjadi jepitan. Sehingga bisa muncul saraf gangguannya sama seperti carpal tunnel syndrome. Sehingga seorang dokter tuh harus bisa memastikan bahwa ini memang CTS murni atau dia masalah di cervical ya. Jadi memang ada dengan pemeriksaan fisik bisa, kemudian juga dengan pemeriksaan nerve conduction velocity atau NG-NCV itu bisa lebih memastikan bahwa ini memang ada blok di ini, bukan di ini. Jadi dengan pemeriksaan fisik dokter pasti tahu ini CTS. Jadi memang gejalanya ya bisa hampir-hampir sama. Gitu. Hampir-hampir sama ya dok ya. Mungkin beda-beda tipis tapi diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya. Jadi pastikan, jadi jangan dikira itu CTS atau dari ini. Jadi saya juga kalau pasien datang ke saya pasti saya pastikan dulu nih CTS atau bukan. Nah pemeriksaannya dok, apa aja nih dok? Ya itu tadi pemeriksaan fisik ya. Yang paling gampang CTS itu ya, kalau yang kita katakan tes Palen test itu ya. Ya begini aja. Jadi kalau kita CTS itu dibeginikan, ya misalnya pada saat kita tekuk begini, dia semakin terasa keluhannya. Terasanya berat. Jadi kalau misalnya awalnya nih terjadi baal ya atau sensasi tidak nyaman, kita tekuk begini, semakin tidak nyaman, gitu. Jadi ada yang moderate itu sedikit aja tekuk, ya biasanya berapa lama dilakukan? Kalau itu lakukan 60 detik 1 menit, nggak sampai itu sebentar aja udah nyaman. Kalau memang CTS, karena dengan kita manipulasi begini maka kita kan makin meningkatkan tekanan di sarafnya itu, ya sehingga. Tapi kalau cervical nggak ngaruh dia, mau diginikan tuh nggak ngaruh, memang dia memang jepitannya. Masalahnya di leher. Itu secara pemeriksaan fisik ya. Yang kedua, ya kita bisa lakukan ya tadi EMG-NCV tadi. Jadi dengan memberikan stimulasi listrik, terus nanti lihat apakah ada blok. Bahwa pada saat diberikan di sini, ditangkap di sini apakah ada blok dibandingkan dengan yang normal. Nah itu lebih bisa lebih mendekati, memastikan bahwa ini jepitannya mana, karena kan bisa aja jepitan juga di sini, ya bisa juga jepitannya di leher. Jadi kita harus pastikan dari pemeriksaan fisik dulu bisa.
Baik, Dok. Ini banyak sekali nih ya, apa namanya, mungkin healthy people juga banyak yang ingin bertanya ya, Dok ya. Jadi nanti kita sambil healthy people saksikan obrolan kami, boleh silakan untuk bertanya ya. Nah, Dok, kemudian tadi kan pemeriksaan sudah, Dok. Nah, sekarang pengobatan, Dok, yang tadi kita obrolnya, Dok ya. Ini ada grade-grade ya tadi ya, Dokter? Ya, ada yang mild, moderate, severe, mild sampai severe-nya. Ya. Nah, ini pengobatannya atau penanganannya gimana, Dok? Ya, kalau yang mild, istilahnya kasusnya masih baru ya. Ya, kita lebih melihat apa sih latar belakang menyebabkan penyakit ini, apakah karena memang pekerjaan ya. Tentu kita harus perbaikin posisi ya bukan mengganti pekerjaan sih. Tapi kita memperbaikin posisi pergelangan tangan kita lah ya. Ada juga emang yang diberikan splint ya, splint seperti penyangga ya. Yang itu ngaruh nggak sih, Dok? Yang ngaruh karena kan dia bisa mempertahankan pergelangan tangan ketiga posisi netral. Gitu kan. Jadi dia bisa mempertahankan pergelangan tangan kita posisi netral. Nanti kalau masih baru ya, soalnya mungkin masih case-nya baru, belum terjadi jepitan yang berat. Nah, stretching ya, jadi itu. Tapi kalau memang basicnya adalah anatomi, kita lihat apakah memang ada riwayat patah tulang di pergelangan tangan, di mana posisinya tidak anatomis. Maksudnya karena dulu mungkin ya dibawa diurut, terus tidak diperbaiki, tidak dioperasi. Nah, kita harus perbaikin juga. Ya, saya juga pernah beberapa kali ketemu kasus itu yang sudah lakukan tradisional ya. Akhirnya kita perbaikin juga gitu anatomi. Atau pernah sendinya dislokasi, ya kita perbaikin. Jadi kita lihat latar belakangnya apa penyebab CTS-nya gitu. Tapi kalau misalnya diabetes, rheumatic disease, nah ini yang sulit. Karena emang kan itu basicnya penyakit yang tidak mungkin disembuhkan. Paling diabetes ya gulanya dikontrol ya. Untuk yang ringan bisa lakukan itu. Nah, untuk moderate, tapi beberapa kasus ada juga yang disarankan ke fisioterapi ya, tentu ya. Ada juga memang yang melakukan injection jadi dengan menekan peradangan di daerah yang carpal tunnelnya ya, sampai kalau udah berat ya kita harus lakukan operasi. Jadi kita pertama karena memang dia jepitan ya, kita kan secara kalau memang tulangnya bisa kita perbaiki, memang ada masalah tulang ya. Tapi kalau dia memang kena pekerjaan dan sangat mengganggu, ya si ligamen carpal transversnya itu yang kita buka, kita longgarkan dia tekanannya di situ. Si tunnelnya tadi ya. Iya, jadi kayak terowongan, ya kan nggak mungkin si saraf yang kita otak-atik ya. Jadi ya tunnelnya kita kurangnya tekanan terhadap si sarafnya. Dan itu memang pengalaman saya ya sangat-sangat membantu. Ya. Biasanya kalau pasien dengan gejala moderate ya, yang dengan sensasinya yang sangat mengganggu, begitu dioperasi, besoknya pasien itu merasakan jauh lebih nyaman. Jadi keluhan itu hampir lebih 50% itu hilang keluhannya. Walaupun memang kalau untuk sensasi itu memang bertahap deh. Iya. Ya, hilang. Tapi kalau hilang. Nah, kalau yang berat misalnya ototnya sampai dalam, itu pasti operasi. Nah, kita kalau kita dari bagian hand surgeon ya, itu tidak cukup hanya transfer carpal ligamennya yang kita buka. Jadi sarafnya pun kita harus bebasin gitu. Kita pastikan, karena pengalaman saya sering sekali saraf itu diselubungi oleh jaringan fibrous atau katanya jaringan lemak. Ya ini bisa dipicu karena peradangannya, bisa juga karena terlalu sering injeksi juga bisa. Jadi sarafnya itu kita bersihkan. Karena kalau cuman ligamennya kita buka, sarafnya nggak kita bebasin, masih ada nanti gejalanya. Itu. Tapi kalau dia gejalanya mild, moderate, kadang-kadang ligamennya udah cukup. Ya karena sarafnya belum kena terjepit dia. Tapi kalau udah berat, kita pasti akan bebasin sarafnya semua sampai ke cabang-cabangnya, kita pastikan dia bebas. Nah, nanti bagaimana dengan ototnya? Ya nanti dengan fisioterapi dia akan kembali lagi. Berarti diikuti setelah pembedahan, diikuti dengan fisioterapi ya, Dok ya? Iya. Baik, ini termasuk pembedahan ringan atau kecil? Sebenarnya dibilang kecil ya, bisa dilakukan dengan secara lokal anestesi, bisa dengan total anestesi bisa, ya dengan blok anestesi itu kan hanya ini ya. Tapi kalau dia udah yang gejalanya berat, ya memang itu microsurgery. Jadi kalau kita sekarang tidak cukup hanya membebaskan si sarafnya dari jepitannya, kan kita harus belah sarung sarafnya itu, emang kita bersihkan. Karena kadang-kadang saraf itu udah terjepit banget.
gitu ya. Jadi tergantung grade yang datang ke kita. Tapi kalau saya sih jujur moderate saya udah sarankan surgery. Karena kalau udah mengecil itu waduh lama sekali untuk kembali ototnya. Jadi jangan sampai yang Jadi ya, itu ya dok, jadi severe ya dok iya. ya. Di moderate sendiri nih kategori moderate sendiri healthy people udah disarankan oleh dokter Peterson untuk melakukan surgery gitu ya. Surgery-nya sendiri sebenarnya tadi dokter udah sampaikan, kita lagi ngobrol-ngobrol dok, ini nggak terlalu besar ya dok ya. Enggak. Karena kadang-kadang kita keburu takut dengan kata-kata intinya kita operasi. tidak kalau masih moderate kita nggak otak-atik sarafnya sih. Tapi kalau dia udah severe kadang kita butuh harus membebaskan si saraf, bukan dia apa tapi membebaskan sarafnya dari jepitan. Jadi kita pastikan saraf itu besar lagi ukurannya gitu. Demi kelangsungan iya, aktivitas sehari-hari ya dok ya. Iya. Baik, nah dok ada yang tanya lagi dok. Dengan riwayat diabetes dan sering timbul kesemutan di tangan, apakah aman disuntik steroid? Nah gini, jadi ini kan serba salah ya. Diabetes itu gula meningkat, steroid sendiri memicu peningkatan gula ya. Nah kita pastikan dulu kesemutannya di mana. Apakah kesemutan itu memang dia karena carpal tunnel syndrome atau karena jepitan di leher itu dulu. Nah aman atau tidak diberikan steroid? Ya dokter akan tahu. Ya pertama ya kalau memang ada diabetes kita harus tahu loh gulanya berapa sekarang, kondisi sekarang gulanya berapa. Apakah ada lagi tinggi banget atau dalam kondisi normal ya. Walaupun steroid memicu tapi kita punya pertimbangan ya. Dan kita bisa mengatur dosis yang kita berikan untuk yang kita injeksikan gitu. Jadi bilang aman ya aman gitu. Tapi dokternya pasti akan tahu, dia pasti tahu lah berapa gula pasiennya sekarang gitu. Kalau lagi tinggi ya nggak mungkin selama di bawah pengawasan dokter ya dok? Iya. Baik dok. Nah mudah-mudahan jawaban dari dokter Peterson dapat menjawab ya healthy people, pertanyaan healthy people tadi. Baik dokter, kita hari ini kan ngobrol CTS sama trigger finger ya dok. Oh iya. Ini ada apa ya, gejalanya sama atau enggak sih dok? Trigger finger itu bagaimana? Trigger gitu? finger itu jelas penyebabnya beda kan. Proses yang terjadi beda. Kalau CTS kan memang saraf yang kejepit ya. Iya. Kalau trigger finger itu kan peradangan pada tendon. Tendon itu kan secara anatomi otot kita berfungsi sebagai pengungkit ya. Nah tendon itu pada saat dia akan melekat pada tulang, dia berubah, otot itu pada saat melekat pada tulang dia berubah jadi tendon atau seperti struktur yang lebih warnanya lebih putih, lebih kuat, tapi minim vaskularisasi ya, dia menempel pada tulang sehingga kita bisa menggerakkan sendi kita. Jadi problemnya pada trigger finger itu adalah adanya jepitan atau istilahnya ngejam pada tendonnya di daerah metakarpal atau sendi kalau kita apa istilahnya kenakel atau apa gitu ya. Yang sebelah tapi sini, di sisi telapak tangan. Oh, di dalam sini berarti ya? Ya, dia di sininya. Nah, di sini. Nah, dia tendon itu lewat di sini. Sebenarnya tendon itu juga melewatin satu tunnel ya. Ada di atasnya itu ada namanya band atau pita yang disebut dengan pule. Pule ini gunanya lah mendekatkan tendon itu ke tulang. Kedua, berfungsi untuk meningkatkan efektivitas kerja tendonnya. Ketiga, mencegah adanya efek bowstring ataupun melengkung pada saat ini digerakkan. Walaupun memang pule itu tidak cuma satu, ada di pule A2, ada 3. Nah, tapi yang sering bermasalah itu adalah pule A1 yang di sini. Nah, kenapa muncul trigger finger? Gejalanya tidak ada gejala kesemutan, karena memang dia bukan saraf. Tapi gejalanya adalah nyeri di jari tangan yang kadang kaku gitu. Kaku, susah digerakkan atau menimbulkan suara klek. Jadi pada saat kita tekuk bisa, mau balik itu susah gitu. Jadi mau balik itu, terutama sendi yang ini, sendi yang ininya. Jadi kita bisa tekuk, pas mau balik kayak teng gitu. Itu trigger finger. Jadi tidak ada gejala sensoris, nggak ada masalah. Jadi memang murni karena jepitan pada si tendon, tendon flexor ya untuk menggerakkan, bukan di sini tapi yang di sebelah sininya. Baik dok, nah ini gejalanya sangat berbeda berarti ya dok ya sama CTS ya dok ya. Nah penyebabnya dok, kalau untuk trigger finger apa dok? Ya memang kalau dilihat kebanyakan adalah ya overusing, repetitive trauma, pekerjaan. Berarti kalau untuk penyebabnya kurang lebih hampir sama ya? Iya, sama dok, Warfarin juga begitu. Jadi memang penyebabnya overusing, repetitive trauma. Ya, kemudian ya kalau comorbid orang-orang yang menderita rematik ya, diabetes, ya itu juga bisa memicu
suatu trigger finger gitu ya. Jadi trigger finger itu kalau dia pada orang-orang diabetes ya beberapa sih dia meningkatkan risiko lah terjadinya trigger finger. Berarti komorbid diabetes tadi atau rematik tadi bisa meningkatkan risiko terjadinya CTS dan juga trigger finger ya, Dok? Tapi trigger finger itu paling sering itu ya jempol sama jari manis. Oh, karena kalau jempol kan memang paling aktif nih. Iya, betul. Ya. Kenapa jari manis? Karena kalau kita dari 4 jari ini, 2 jari manis dan kelingking ini memang kekuatannya untuk grasping, menggenggam. Yang ini kekuatan meluruskan. Jadi memang dia sering kena itu jari manis sama jempol. Jempol kan lebih aktif ya. Apalagi kalau kita melakukan pinching ya, kita banyak menggunakan itu. Jadi paling sering ya, bukan berarti yang jari tengah tunjuk enggak. Tapi yang paling sering kasus-kasus ditemukan di situ ya, Dok ya. Baik, Dok. Nih ada pertanyaan, Dok. Oke. Bagaimana pengobatan jika timbul saraf terjepit di daerah tangan hingga telapak tangan? CTS maksudnya nih. Tadi CTS kan saraf terjepit di daerah tangan nih, Dok ya. Ya, pertama gini, jadi kalau kita lihat saraf terjepit di daerah tangan ataupun telapak tangan, kita pastikan dulu tuh carpal tunnel syndrome atau tidak. Nah, carpal tunnel syndrome tadi yang saya bilang, apakah ada kondisi yang mild, ringan atau sedang atau berat gitu ya. Pengobatannya kalau ringan masih baru kita bisa tadi lihat latar belakangnya apa. Kalau karena pekerjaan ya kita harus mencari membuat posisi supaya tangan kita tetap posisi netral, jangan lama menekuk atau ini. Kalaupun dituntut lama posisi itu jangan dibiarkan lama gitu. Kita harus stretching ya. Kemudian kalau kena diabetes rematik tadi saya bilang agak sulit ya karena komorbidnya. Terus ya dengan obat-obatan bisa ya, dengan obat nyeri ya, atau pemasangan splint ya, kayak brace yang mempertahankan pergelangan tangan kita dalam posisi netral gitu ya. Sampai kepada injection ya. Kalau yang lebih nyata lebih berat lagi atau tidak respon dengan tindakan tadi non operatif dengan injection ya, ada baiknya dipikirkan buat surgery. Operasi ya. Operasinya dengan Dr. Peterson. Karena beliau adalah ahli untuk microsurgery nih, Healthy People. Jadi pas banget nih kita ngomongin CTS dan trigger finger bersama Dr. Peterson. Nah, Dok, untuk penanganannya sendiri trigger finger masih sama nggak sama CTS? Ya, kalau penanganan ya tetap. Jadi kalau trigger finger itu kita melakukan stretching lah ya, menghindarin ya, mungkin ya kalau basicnya karena memang pekerjaan ya kita harus menghindarin juga terlalu banyak ya menuntut gerakan jari, lakukan stretching ya. Ya kadang kalau memang lagi sakit bengkak bisa lakukan kompres ya, karena kan dia peradangan ya, bisa lakukan kompres dingin gitu ya, dengan obat-obatan. Dan kalau memang kadang tidak respon juga, ada yang melakukan injection ya, diinjeksi. Tetapi injeksi ini memang harus hati-hati juga gitu ya. Jadi memang obatnya itu harus benar-benar masuk di tidak mengenai tendonnya itu, karena itu bisa menyebabkan juga gangguan aliran darah ke tendon sehingga tendonnya rapuh ya. Jadi kalau sekarang kan kebanyakan injection di guiding ya dengan USG, memastikan supaya jarak itu tepat sasaran gitu. Nah, kalau lebih tidak respon atau gejalanya lebih yang kronis ya bisa lakukan surgery. Operasi ini biasanya sih kalau saya melakukan dengan bis lokal ya. Lokal anestesi ya, mungkin sayatan sekitar 1 atau 2 cm. Yang kita buka adalah si pulenya itu, pitanya itu, jadi supaya si tendonnya nggak ngejam lagi, jadi dia bebas gerak. Dan pengalaman sih operasi tidak pernah recurrence ya. Ya kecil angka, bukan tidak pernah ya, kecil angka recurrence dibandingkan kalau injection sih ya. Mengingat habis injeksi pasien kan merasa ada enakan ya, kan nggak mungkin dia mau, kadang-kadang sering lupa ya. Ya sehingga dituntut pekerjaan ya, jadi ya memang kalau pengalaman saya surgery memang hasilnya lebih baik dan untuk rekarensinya lebih kecil, bukan tidak bisa tapi lebih kecil. Baik dok. Nah, kalau sering naik motor tiap hari nih dok, bisa memicu untuk trigger finger nggak sih dok? Kan mereka megang stangnya tuh bisa. Itu ya, bisa ya dok? Bisa. Set carpal tunnel juga bisa, karena kadang gerakan. Iya, betul. Bisa ya dok. Nah, ini ada pertanyaan nih dok. Atau main gadget. Nah, betul. Nah, itu berarti kenanya di sini juga dong, kalau gadget ya. Di sini. CTS berarti masuknya dok. Bukan, trigger finger. Oh, tetap trigger finger, cuma dia kenanya di sini. Ya, kenanya untuk jari jempol. Jadi trigger thumb namanya. Karena kan gadget. Iya. Nah, dok, kemarin ada yang bertanya nih dok ya.
Terakhir ngilu sekali di tangan kiri karena setiap hari membawa motor gitu dok. Nah ini tangannya kan nggak disebutin nih dok, di bagian mananya nih. Ya. Mungkin saran dari dokter gimana dok? Ya pertama kita pastikan dulu ya, di daerah mana ngilu, apakah itu CT, carpal tunnel syndrome, apakah trigger finger, atau mungkin juga teguar vein ya. Pastikan dulu. Kemudian apakah dia muncul keluhan itu pada saat naik motor gitu. Kalau misalnya setiap dia bawa motor ternyata keluhan, mungkin penyebabnya itu. Nah dia harus bukan ganti kendaraan ya. Mungkin coba naik ya, bis. mungkin dia lebih stretching. Karena kan itu sulit ya kalau Iya. ya stretching lah gitu, lakukan stretching ya. Kalau jangan posisi berapa 1 jam 2 jam ya stretching lah gitu ya, supaya ada peregangan gitu. Jadi dipastikan dulu lokasinya di mana. Baik dok. Ada lagi yang bertanya? Oh ada nih dok, ibu saya usia 45 tahun, beberapa hari ini sering mengeluh kalau ibu jari tangannya terasa sakit kalau ditekuk. Nah ini, jadi kalau ibu jari ya mungkin kalau ibu jari kan kita bilang itu trigger thumb ya. Iya. Nah dia tuh ciri khasnya kalau dia peradangan berat, kadang-kadang ini nggak bisa gerak, sakit banget. Wah ini bengkak, sakit banget ya. Atau dia ditekuk bisa, gitu ya, ditekuk bisa, pada saat mau balik mau lurus itu susah. Bisa dia harus usaha dulu atau dibantu, tek gitu bunyi, itu kelangnya itu ya. Tapi kalau dia lagi peradangan, justru dia ini nggak bisa gerak, sakit banget. Jadi kalau ditekan di sininya ini sakit ya, jadi di sini ditekan. Kadang-kadang kalau peradangannya sampai ke atas, di sini juga sakit, tapi paling jelas itu ditekan ya. Di sini kadang sertai pembengkakan ya, kita bisa bedain membengkak, dia kayak ada tonjolan gitu ya. Kalau dia terbentuk tendonnya sudah bentuk nodul atau pembengkakan, itu bisa dirasa nyeri, jadi kaku lah gitu, nggak susah digerakkan ya. Bisa jadi itu trigger thumb, bisa jadi trigger thumb tadi ya. Trigger thumb ya. Nah baik, sarannya datang ke dokter untuk konsultasi biar dilihat biar diperiksa secara lagi. Ya diperiksa lagi, kemudian pastinya ada asesmen dulu ya healthy people. Jadi asesmen secara fisik nih dari dokter, dilihat ibu jari tangannya bagaimana, kemudian rasanya seperti apa gitu ya dok ya. Nanti baru disampaikan atau diberikan penanganan gitu. Nah dok, tadi dokter sempat nyebut-nyebut masalah wanita tunnelnya di tangan lebih kecil nih dok. Nah saya pernah baca nih, risiko wanita terkena CTS dan trigger finger ini lebih besar dok dibandingkan pria. Apakah karena si tunnel yang kecil tadi dok? Jadi ada beberapa penelitian mengatakan memang secara anatomi ya, wanita itu carpal tunnelnya itu lebih kecil dibandingkan pria. Itu makanya kenapa wanita lebih banyak terkena daripada pria gitu ya. Tapi kalau dilihat, saya belum pernah baca berapa persennya, tapi lebih banyak. Mungkin ya hubungan karena secara anatominya itu tadi. Baik. Berarti kita nih kaum wanita mesti berhati-hati ya dok ya, maksudnya lebih aware lagi untuk repetisi tadi, penggunaan pergelangan tangan gitu ya dok. Terutama mungkin yang pekerja kantoran, ibu-ibu yang di rumah juga mungkin mencuci. Nah biasanya kalau ibu rumah tangga karena pekerjaan rumah tangga. Iya, ya, pekerjaan kan? rumah tangga ya, mencuci, nyapu setiap iya. hari, cuci piring segala macam. Sekarang udah ada mesin cuci gitu ya. Nah iya, tinggal nungguin aja ya dok. Tinggal nungguin aja. Nah tapi juga kan perlu dikucek juga. Nah itu ya, jadi para wanita ya mesti kita bermawas diri aja ya untuk penggunaan tangan itu. Jangan lupa stretching gitu ya dok ya. Terutama bagi yang kalau lagi libur nih gitu, sering main gadget atau nonton drakor ya sampai di depan handphone gitu ya, itu juga mesti mungkin dikurangin sedikit-sedikit atau stretchingnya ditambahin gitu ya. Dok, ini ada yang tanya lagi, trigger finger sama tidak dengan riwayat Parkinson? Oh ini enggak. Beda ya dok ya. Parkinson itu kan emang lebih pada karena saraf ya, karena pada kepenuaan, jadi diproses pada saraf pusat ya, sehingga terjadi tremor dia. Parkinson ya. Kalau CTS kan, kalau trigger finger kan bukan itu. Dia nggak ada tremor juga, dia nyeri pada gerakan aja. Oke, baik, kaku pada jari sih ya dok ya, lebih itunya gejalanya. Jadi kaku di jarinya dan nggak bisa digerakkan gitu, atau sulit digerakkan. Gitu ya. Baik dok, sebagai penutup dokter ada nggak saran dari dokter nih dok agar bisa menghindari CTS atau trigger finger ini dok? Ya saran saya ya, kalau untuk mencegah lah ya carpal tunnel syndrome ini, kan pada umumnya ya kebanyakan adalah pekerjaan ya. Jadi kita harus menghindarin lah gerakan-gerakan yang memicu
tekanan terhadap saraf itu lebih tinggi, seperti gerakan yang terlalu lama ya, menekuk atau lurus ya. Terus kalau misalnya kita pekerjaan, kita membuat gimana sih supaya kita posisi pergelangan tangan kita itu netral gitu ya. Jadi tidak menekuk gini atau menekuk seperti ini gitu ya. Sehingga itu akan bisa menghindari kita dari mengurangi risiko lah terkena carpal tunnel syndrome. Kemudian kalau terjadi cedera atau patah tulang dari pergelangan tangan, sebaiknya segeralah ke dokter ortopedi ya, supaya dipastikan jangan nanti kita biarkan posisinya tidak benar, terus akhirnya menimbulkan komplikasi yang kadang-kadang udah ke CTS udah ya terpaksa juga harus dibebasin sarafnya gitu ya. Jadi itu kenapa ortopedi itu sarankannya operasi. Tujuannya pertama kita mengembalikan posisi tulang itu ke normal, ke anatomikal ya, normal mungkin, supaya fungsinya itu bisa lebih mendekati normal dan mencegah komplikasi yang lain ke depannya gitu ya. Kalau trigger finger ya tadi itu ya, kita harus menghindari ya mungkin kalau punya penggunaan gadget ya kita bisalah ya mengurangin ya. Kemudian gerakan-gerakan pada tangan ya, mungkin kita butuh stretching, jadi jangan diporsir terus. Jangan diporsir terus ya dok ya. Ada waktu-waktunya untuk diberi istirahat ya dok ya, penggunaan tangannya selagi kita beraktivitas nih healthy people. Baik, healthy people jika ingin berkonsultasi dengan Dr. Peterson Sidaputar, spesialis ortopedi dan traumatologi, beliau adalah konsultan hands, upper limb dan microsurgery di Rumah Sakit Harapan Bunda. Dr. Peterson berpraktek di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 16 sampai dengan 21. Ya, healthy people bisa konsultasi ke beliau. Untuk cara konsultasinya gimana, daftarnya? Nah, bisa melalui pendaftaran by WhatsApp ke nomor 0813 8045 3716. Nanti healthy people bisa melakukan appointment di situ untuk ketemu atau konsultasi dengan Dr. Peterson Sidaputar. Seperti itu ya healthy people. Nah, jangan lupa juga nih healthy people untuk terus mengikuti konten-konten kita di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda, di mana banyak sekali informasi-informasi tentang edukasi dan juga promosi. Salah satunya kita akan mengadakan webinar awam nih healthy people ya, di hari Sabtu besok di tanggal 13 Agustus di jam 9 sampai dengan selesai. Salah satu dokter spesialis ortopedi kita juga akan menjadi narasumber, yaitu dengan Dr. Adimas N. Bayu Haji dan juga Dr. Martin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Temanya apa sih? Temanya adalah tentang jangan sepelekan nyeri tulang belakang. Nah, ini yang punya masalah-masalah nyeri tulang belakang boleh nih ikutan untuk acara webinarnya for free kok. Ini bebas biaya ya healthy people, dan siapa tahu healthy people juga ada yang beruntung untuk mendapatkan door prize-nya. Dicatat ya healthy people, Sabtu 13 Agustus 2022 di jam 9 sampai dengan selesai. Itu ya. Kemudian ada apa lagi sih di Rumah Sakit Harapan Bunda? Kita lagi banyak promo-promo nih. Mau ulang tahun Republik Indonesia ya dok ya, mau kemerdekaan RI ini, kita juga kasih promo nih healthy people. Ada promo MCU Merdeka dengan senilai Rp399.000. Di situ sudah ada pemeriksaan kolesterol, LDL, HDL, asam urat, gula darah, puasa, pokoknya cukup lengkap ya healthy people. Silakan aja untuk telepon ke Rumah Sakit Harapan Bunda untuk booking appointment-nya ke medical check-up. Baik healthy people, terima kasih sekali atas atensinya untuk sore hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, yang Dr. Peterson sampaikan dapat bermanfaat untuk healthy people semuanya dan juga untuk kita semua. Selalu ikuti Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda dan juga jangan lupa subscribe YouTube Rumah Sakit Harapan Bunda ya healthy people ya. Sekian dari kami, keep healthy and happy.